Sayyidah sebab ahlul jannah. Dan beliau ini teman-teman saudara sekalian, Nabi Muhammad udah cerita tentang beliau. Nanti kalau datang hari akhirat, di padang mahsyar akan ada panggilan, liyagum zainal abidin, hendaklah berdiri semulia-mulia ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan berdiri adalah putra dari cucuku ini, wahai Jabir, kata Nabi kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah, yang waktu itu sedang ada di luar masjid dan menyaksikan Sayyidina Husain sedang main-main di depan masjid Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau datang hari kiamat akan ada panggilan, hendaklah berdiri semulia-mulia ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan berdiri adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, segitunya. Sayyidina Ali Zainal Abidin jadi mulia bukan karena ibadahnya. Bukan karena ibadahnya, teman-teman. Meskipun ibadahnya luar biasa. Bukan karena hatinya juga, yang memang sebegitu pandai jagain hati. Meskipun itu juga barang mulia, barang hebat juga. Terus kenapa? Karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu beliau tahu, karenanya itu yang beliau andalkan, teman-teman sekalian. Itu yang beliau andalkan. Tiap kali berziarah ke makam Nabi Muhammad alaihissalam, beliau bilang begini nih, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi, khud biyadi, gallat hilati, adrikni ya Rasulullah. Atau ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ضاقت حيلتي غير حب فيك يدخر فما لي حيلة غير حب فيك يدخر. Tiap ziarah, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai kekasih Allah, khud biyadi, tolong ambil uluran tangan. Ini saya tenggelam nih Tuhan, saya tenggelam, tolong ambil uluran tanganku. Famali hilatun, saya nggak punya jalan keluar, saya terjebak dalam keadaan dosa-dosa menghimpit diri saya. Wahai Tuhan, selamatkan aku. Saya nggak punya andalan. Ghaira hubbin fika yuddakharu, satu-satunya andalan yang saya punya adalah cinta padamu, wahai Nabi Muhammad, yang aku timbun waktu demi waktu, aku tabung hari demi hari. Orang mulia karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Sepanjang zaman Sayyidina Ali Al-Habsyi, penulis kitab Maulid Simtutura, luar biasa mulianya teman-teman, luar biasa mulia. Gak di mana orang baca Maulid Simtutura. Padahal beliau nulis itu sebelum adanya media sosial manapun. Beliau Habib Ana Ali Habsyi nulis qasidah-qasidah yang sangat banyak puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Allah muliakan beliau, Allah sebarkan, Allah viralkan Habib Ana Ali Habsyi sampai di zaman sekarang ini. Enggak di kotanya Sewun, enggak di Indonesia, enggak di Malaysia, enggak di Singapura, enggak di Yamannya sendiri, enggak di mana-mana tempat. Teman-teman saudaraku sekalian, orang baca kitab Maulid Simtutura. Begitu mulianya Habib Ana Ali Habsyi. Apa yang bikin beliau mulia? Enggak lain, enggak bukan, cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Tadi kamu udah dikasih lihat dramanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Teman-teman, Bilal itu budak yang dianggap setengah barang, dijual belikan, ada harganya. Jadi kalau dijual tuh, jadi sekalian digantungin kayak semacam apa tuh namanya? Lemtek gitu. Iya, kayak kartu nama gitu kan, di depannya itu tulisannya Bilal bin Rabah, misalnya 50 juta, ada harganya. Dari hina kayak begitu, jadi orang yang, wahai Bilal,
Allah Subhanahu wa taala, saat saya nyampe di surga, saya dengar suara keciprakan sendal, wahai Bilal. Suara cipratannya sendal gitu, kayak orang lagi wudhu tuh, gitu. Suara apa tuh namanya? Suara decitannya sandal lah gitu. Saya tanya sama malaikat Jibril, wahai Jibril, ada yang udah masuk surga nih sekarang ini? Dia bilang, enggak wahai Rasul, sendalnya aja. Orangnya belum. Sendalnya siapa itu wahai Jibril? Sendalnya Bilal bin Rabah. Sendalnya Bilal bin Rabah. Nabi tanyain, Bilal, kamu ngerjain apa sampai sendal kamu udah ada di surga? Bilal cerita bahwa beliau ini nggak tahan, nggak punya wudhu. Yang batal wudhu lagi. Tiap wudhu beliau habis selesai wudhu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tahiyatul wudhu. Kata Nabi, gara-gara itu wahai Bilal, sendalmu aku dengarkan suaranya di surga. Masya Allah. Dari budak belian yang ada namanya bersama dengan harganya, menjadi seseorang yang bahkan masuk surga sama sendal-sendalnya. Kurang mulia apa coba? Menurutmu kenapa? Kalau bukan karena cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Menurutmu kenapa? Kalau bukan karena dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman saya sekalian, kamu harus yakin, percaya penuh sama apa yang saya sampaikan, karena ini adalah kebenarannya. Kamu pengen mulia, dekati manusia paling mulia, kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Gak ada jalan lain selain daripada itu. Fa innahu babullah, karena beliau adalah pintunya Allah. Terus yang nyegah kita dari kemuliaan apa nih Ustazah? Pengen nih kita nih deket sama Nabi gitu, tapi kok ya kayaknya susah banget ya Ustazah. Pengen gitu deket sama Nabi. Apa yang menghalangkan kita dari kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW? Tuh yang tadi di awal saya bilang, sebab mulia itu adalah cinta sama Nabi Muhammad, sebab hina adalah dosa. Sebab hina adalah dosa. Yuk belajar ninggalin dosa. Ayo belajar buat ninggalin dosa. Adik-adik, dosamu semanis apapun kamu perlu taubati. Kalau kamu pengen deket menabi, biar jadi orang mulia nantinya, dek. Gak di sini, gak di sana. Sebab mulia cuma satu, deket sama Nabi Muhammad. Sebab mulia cuma satu, gak zaman dulu, gak zaman sekarang, gak zaman akhir. Sebab mulia hanyalah dekat dengan kekasih sang pemilik kemuliaan, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Biar kamu dekat dengan Nabi, kamu bisa nih. Kalau kamu itu bisa jalan deketin Nabi, apalagi lari, apalagi terbang. Cuman kadang-kadang nih, kebanyakan beban di belakang punggungmu mencegahmu untuk jangankan lari, jalan aja setengah mati. Ustazah mau deketin Nabi tapi kok susah banget ya. Taruhin dulu tuh beban di belakang punggungmu itu. Apa? Dosa. Nggak lain, nggak bukan adalah dosa. Ibu-ibu, kamu pengen deket sama Nabi Muhammad, jadilah istri yang solehah. Jauhi dosa. Yang benar memperlakukan suamimu, bukan karena suamimu berhak atas itu. Siapapun suamimu, jadilah kamu istri yang solehah, biar bisa deket sama Nabi Muhammad. Biar bisa deket sama Nabi Muhammad. Jangan ngerjain dosa terus-terusan. Suamimu nggak ada, kamu WhatsAppan sama laki-laki yang lain. Kamu pikir suami saya nggak lihat ini? Iya betul, suamimu nggak lihat. Akan tetapi Allah lihat. Bu, yang pinter jagain harta suami, udah nggak usah punya tuntutan yang terlampau banyak. Sampai utang-utang beli panci baru, sampai kredit, beli tas branded. Udah gak usah pakai begitu-begituan. Kemuliaanmu, Bu,
Nabi Muhammad? Tinggalkan dosa riba, tinggalkan dosa zina, wa muqaddimati, dan apapun yang menjadi pendahuluannya zina. Apa tuh pendahuluannya zina? Yaitu habis reunian ketemu sama mantan zaman SMA, tuker-tukeran nomor telepon. Halo. Malam-malam jam 10 malam suamimu udah tidur, pakai acara ngebelakangin juga. Ada WhatsApp masuk, kamu baca, apa kabar, udah makan tadi? Kamu udah makan apa kamu belum makan? Makan pakai apa? Apa pentingnya? Hah? Bakalan terjadi tsunami gitu kalau sampai orang nggak tahu nih apa yang kamu makan di waktu malam. Kamu kemudian lihat suamimu, kamu pikir, di saat kamu tidak peduli padaku, ada seorang laki-laki yang begitu peduli pada keadaanku. Kamu kemudian mulai membalasnya. Iya, udah makan pakai rendang. Saya udah pilih yang paling gede, ternyata lengkuas. Teman-teman saya sekalian, kamu pun asik berduaan dengan laki-laki itu. Ini zaman sekarang nih, zina tuh bisa terjadi sedangkan seseorang berada di atas tempat tidur bersama pasangan sahnya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Mencegahmu dari kedekatan dengan baginda Nabi Muhammad. Karena teman-teman saya sekalian, turunnya semua di hatimu. Bagaimana mungkin Allah menurunkan cinta kepada kekasihnya sementara hatimu penuh dengan aib dan noda dari dosa-dosa yang kamu lakukan itu? Susah. Jadi gimana nih? Tinggalin dosa, taubatin dosa, taubatin. Jangan terus-terusan kamu kerjain walaupun kamu rasa nggak ada yang lihat. Allah lihat. Jangan kamu pikir nggak ada yang tahu ini. Nabi Muhammad tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Kurang jelas apa tuh? Allah bilang dalam Quran surat At-Taubah, wa qul i'malu, kata Allah, bilang sama umatmu wahai Nabi Muhammad, berbuat baiklah kalian, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh, amal perbuatan kalian. Andai enggak ada siapapun tahu, tapi Allah tahu, Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad tahu. Dek enggak malu? Gak malu janjian sama cowok, berdua-duaan, bonceng-boncengan sama yang bukan mahrammu itu? Gak malu? Malu. Sama siapa malunya? Sama Nabi Muhammad. Malu sama Nabi Muhammad, teman-teman sekalian. Siapapun dari kita, yuk belajar buat tinggalin dosa. Karena itu bisa mencegah kita dari hidup mulia dengan cinta kepada Nabi Muhammad. Ustazah, sekarang masalahnya udah terlanjur nih. Nih kayaknya dosa-dosa kita udah banyak nih. Kepengen deket sama Nabi Muhammad, biar bisa hidup mulia, biar nanti di hari akhirat bisa pandang wajah Nabi Muhammad. Gimana caranya nih Ustazah, udah terlanjur kayak begini nih, gimana? Ya udah, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad tuh kayak telaga jernih yang sangat besar. Kita bilang telaga, saya kayaknya gak berani dah buat berenang di tempatmu itu yang begitu jernih. Saya takut kalau saya datang kemari engkau jadi keruh karena saya, sebab saya belepotan kotoran begini. Telaganya bilang, tapi bukankah kalau kamu tidak segera berenang ke sini, kamu akan selalu kotor? Maka cara buat bersihin dari dosa adalah berenang di telaga tersebut. Telaganya namanya Nabi Muhammad.
kenapa kita perlu hadir majelis maulid. Makanya kenapa kita perlu bersolawat. Sebab pintunya Nabi Muhammad itu adalah pintu yang membuka sebesar-besarnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah tuh paling besar turunnya kepada Nabi Muhammad, teman-teman sekalian. Makanya itu juga yang dianggap sama Nabi Muhammad hadiah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Saya ceritain, Nabi Muhammad tuh pernah satu waktu, teman-teman sekalian, lagi tidur di tempat tidurnya Sayyidah Aisyah. Jangan kamu kira tempat tidur yang empuk gitu ya, dengan aroma-aroma terapi. Jangan kamu bayangkan tempat tidurnya Nabi Muhammad tuh mewah. Ianya hanyalah selimut usang. Nabi Muhammad tuh tidur di rumah beliau itu hanyalah beralaskan dengan selimut usang yang sebagiannya bahkan sudah menipis, sudah nggak kelihatan lagi motifnya apa gitu. Nabi lagi tidur, kemudian Nabi kebangun. Sayyidah Aisyah lihat itu, Nabi senyum lebar banget, kayak seneng banget. Habis itu Nabi Muhammad segera sujud syukur. Sayyidah Aisyah ngeliatnya heran aja gitu. Habis selesai Nabi Muhammad sujud syukur, masih juga senyum seneng banget. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, ma adhakakum, wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa sampai sedemikian lebarnya wahai Rasul? Seneng banget tuh, kenapa wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, ya Aisyah, faqad nazzalallah hadhil ayat. Aisyah, saya senang banget karena saya barusan itu diturunkan firman Allah SWT. Makanya ini ayatnya disebut sebagai ayat Firosyiyah, ayat yang turun di atas tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah salah satu hal yang dibanggakan oleh Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad pernah diturunkan wahyu, sedangkan beliau di atas tempat tidur kami. Jadi sekalian, apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Kata Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Kami akan memberikan pembukaan untukmu wahai Nabi Muhammad dengan pembukaan yang besar-besar. Akan dibukakan kota Mekah, akan dibukakan kota-kota yang lain untukmu, untuk Islam. Tapi bukan itu ayat yang bikin Nabi Muhammad senang banget. Justru ayat sesudahnya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosa-dosamu wahai Nabi Muhammad, yang dulu-dulu maupun yang akan datang. Nabi sesenang itu dapat ampunan. Kenapa menurutmu? Tidakkah Nabi Muhammad tahu bahwa Nabi Muhammad adalah maksum, terjaga dari segala perbuatan dosa? Nabi dan seluruh nabi-nabi yang lain itu punya sifat maksum, nggak mungkin bikin dosa, teman-teman. Kenapa? Sebab mereka bersifat dengan sifat yang tadi sebutkan sama adik-adik kita tuh al-amanah. Amanah terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak mungkin mengerjakan satu pun perbuatan dosa. Bila ittifaq, bila khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama, seluruh ulama sepakat bahwasanya para nabi itu aman dari berbuat dosa. Artinya berarti Nabi gak perlu ampunan. Kok seseneng itu sih Nabi Muhammad dituruni ampunan? Tahu kenapa? Karena Nabi tahu ampunan yang Allah berikan tuh gede banget, banyak banget. Sehingga ketika turun kepada Nabi Muhammad, sementara Nabi Muhammad telah penuh, semua perbuatannya tidak ada dosanya, maka ampunan itu menjadi luber kepada Nabi Muhammad. Luber sangat banyak, hingga Nabi Muhammad cukup membagikan ampunan tersebut kepada seluruh umatnya. Makanya kenapa Nabi senang banget turun ayat ini. Nabi senang kalau bisa bagi-bagi ampunan yang Allah
Allah berikan kepadanya buat siapapun yang datang pada Nabi Muhammad, buat siapapun yang mendekat kepada Nabi Muhammad. Saudara sekalian, kita pengen jadi orang mulia, pengen dekat sama Nabi Muhammad, karena cara mulia cuma dekat sama Nabi Muhammad. Tapi kita punya banyak dosa-dosa, maka kita minta pada Allah dengan berkahnya Nabi Muhammad, semoga Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabb. Kita baca qasidahnya. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahu ja'indallah innal muslimina qad ja'u li dambiya astaghfirullah. Kita bilang ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Tuhan kami, wahai utusan Allah. Ya man lahul jah indallah, wahai yang punya derajat paling tinggi di sisi Allah. Innal musiiina qad ja'u, kami para pendosa datang padamu. Setiap hadir majelis maulid, ingat-ingat aja. Saya hadir bukan karena diundang Masahibatul Bait. Saya hadir bukan ngarepin berkatan dari Sahibatul Bait. Sahibatul Bait mau ngasih berkatan apaan? Paling bisanya kan cuma segitu doang ya. Artinya dibandingkan dengan yang diberi oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, itu gak ada apa-apanya teman-teman. Apalagi hadir majelis maulid cuma sekedar kepengen lihat mukanya Ustazah Halimah Ali terus. Gak ada apa-apanya teman-teman. Gak cukup jadi niat. Benerin tuh pada niatnya. Pengen dapat apa? Pengen dapat nadrah min nadarati Rasulillah. Pengen diliatin sama Nabi Muhammad. Kita datang ke majelis maulid, datang kepada Nabi Muhammad. Innal musiiina qad ja'u. Wahai Rasulullah, kami para pendosa datang kepadamu. Litambi, bawa dosa-dosa kami. Yastaghfirunallah, kami mohon ampunan kepada Allah. Tuh, tiap kali kamu hadir di majelis maulid, bahkan enggak harus hadir di majelis maulid, dari rumah, di rumah kamu sendiri, kamu baca sholawat pada Nabi, kamu dengarkan kisah-kisah tentang Nabi, kamu ucap salam kepada Nabi Muhammad. Saat kamu sendiri, bahkan di saat malam-malam hari, tiada sesiapapun yang melihatmu. Kamu berwudu, kamu sholat 2 rakaat, kemudian kamu mulai membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Atau salawat yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Atau salawat yang berkait dengan dosa-dosa kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, sampaikanlah salawat salam kami kepada baginda Nabi Muhammad dengan sebuah salawat yang menjadikan dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada Nabi Muhammad, salawat yang dan salam yang membuat dosa-dosa kami Engkau ampuni. Tuslihu bihal qulub, hati kami Engkau benahi. Talinu bihas su'ub, menjadi lunak, menjadi lembut. Yang selama ini keras dari diri kami, hati kami yang keras lembutkan ya Allah.
kepala kami yang keras itu juga ya Allah, lembutkan ya Allah, biar kami bisa berpikir dengan benar. Tadi nubihasu, tantaliku bial usul. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi terurai ya Allah. Berkatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawat salam juga kepada keluarga dan sahabatnya dan siapapun yang bernasab kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudaraku sekalian, ini caranya buat ngapusin berbagai macam dosa. Kalau keburu saya mau cerita. Keburu nggak nih? Aman ya, penyempat ya. Aman Ustazah. Sholat asar yang saya pikirin. Ya, sholat berjamaah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada nih satu orang. Ini saya dengerin cerita ini di YouTube. Mohon maaf ya, Ustazah kok sekarang jadi Ustazah YouTubiah. Enggak, ini ada pelajaran sangat berharga nih. Jadi ada seorang ustadz ulama gitu ya, dia cerita tentang seorang kawannya yang memang sangat soleh, tapi bukan ustadz, pengusaha. Tapi dia cintanya sama Nabi Muhammad luar biasa, si temennya ini. Nah saya dengarnya nih dari si ustadz ini. Jadi dia bilang, temen saya nih seorang pengusaha, dia cerita. Dia bilang, Ustadz, saya dapat pelajaran sangat berharga nih, belum lama ini Ustadz. Saya harus ceritain sama Ustadz, biar Ustadz bisa bawain cerita ini kepada orang-orang banyak. Saya rasa perlu orang banyak mendengarkan cerita ini. Dia bilang saya ini Ustadz, dia kerja kalau nggak salah di Dammam apa di mana gitu, tapi satu waktu dia datang ke Madinah untuk berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Ziarah nggak dia ke Madinah? Enak banget dia ziarah tuh, ngerasa nikmat banget gitu. Malam harinya masih di Madinah, dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Uniknya Nabi Muhammad kasih dia pesan. Dia bilang tolong bawain Fulan bin Fulan al-Fulani dari daerah Fulan, bawakan kepada saya, ziarahkan dia kepada saya. Saya ingin berjumpa dengannya. Oh, siapa nih? Sampai Nabi Muhammad kepengen jumpa sama dia, teman-teman. Luar biasa banget. Dia pun bangun dari tidurnya yang rencananya mau pulang buat kerja gitu ya. Dia telepon-teleponin yang iniannya, pegawainya, kemudian dia pun pergi ke kota yang dimaksud. Sambil mikir gimana caranya ya, nyari orang cuman punya nama, menama bapaknya, menama marganya gitu di sebuah kota gitu kan. Kan repot banget pastinya. Kayak orang nyari orang di Jakarta gitu, cuman berbekal nama, menama bapak dia doang gitu. Ya repot banget pastinya. Tapi dia mikir gitu, kenapa ya Nabi sampai segitunya gitu, minta dia bawain orang ini gitu. Oh pasti ini ahli ibadah, mungkin sudah tua, mungkin juga sangat miskin sehingga dia nggak bisa berangkat sendiri berziarah gitu kan. Jadi dia pun kemudian udah nyampe ke kota yang dimaksud nih, dia pikir paling mudah nyari orang di kantor polisi. Dia turun ke sebuah kantor polisi, dia nanya gitu, ada yang tahu nggak? Mungkin bisa cariin gitu di database-nya gitu ya, Fulan bin Fulan al-Fulan. Oh kita kenal. Yang ini kan yang ini. Oh saya nggak tahu tuh. Iya udah bener dah dia dah gitu. Semua orang sekantor polisi itu kenal semua karena dia ternyata mantan Kapolres. Subhanallah banget nggak sih? Tapi kan artinya dia bukan orang miskin gitu ya. Kok bisa Nabi Muhammad nyuruh dia buat bawain orang itu? Akhirnya dia pun ditunjukin alamat rumahnya, nyampe ke sana, ketok pintu, dibukain sama pemuda. Dia pikir oh mungkin anak ini. Dia bilang bener Pak, ini rumahnya. Dek, ini rumahnya Fulan bin Fulan. Iya betul. Dia bilang saya mau ketemu sama bapaknya. Oh masuk aja dah. No bapak di belakang. Kayak nggak ada hormat-hormatnya gitu sama bapaknya. Heran juga. Padahal bayangan dia nih bapak ini pasti lah sangat miskin, sangat soleh, kan gitu ya. Tapi ternyata nggak gitu. Bapaknya ternyata nggak miskin, rumahnya bagus gitu kan, mantan Kapolres kok. Dia bilang tuh ada di belakang. Karena disuruhnya kayak gitu ya udah. Masuk aja Pak, masuk lah Pak di belakang. Kok di belakang gitu? Belakang tuh kayak gudang gitu loh. Dibuka tempatnya beneran gudang teman-teman. Ada seorang laki-laki terkapar di tempat tersebut dengan botol-botol minuman di tempat itu. Botol miras. Ini di Saudi Arabia nih. Dibilang saya kaget setengah mati.
Nabi salah orang apa gimana ya? Kok bisa gitu? Laki-laki tua, gitu nih, pemabok teman-teman. Tapi sama Nabi disuruh bawakan dia kepadaku, aku ingin berjumpa dengannya. Ya udah, mau gimana dia bawa tuh orang, dimandiin sama dia, diminta tolong sama anaknya, tolong saya ini dapat perintah dari Nabi Muhammad nih. Andai nggak karena perintahnya Nabi, saya juga nggak akan jalanin nih. Tolongin saya. Diseret tuh si bapak, dimandikan, masih lagi mabok teman-teman. Sampai habis selesai dimandikan, pakein baju rapi gitu, disikatin giginya apa semuanya, dikeramasin badannya ini apa, baru tuh dimasukin ke mobil. Itu pun masih rada-rada mabok gitu. Sampai dibawa tuh, beliin dulu di apotek obat-obat penghilang maboknya dia. Udah agak santai gitu, dia terus nanya gitu, udah diminumin obat apa gitu ya, dia mulai sadar gitu. Wah, saya udah di akhirat nih ya. Belum pak, bapak masih di jalan ini nih pak nih. Oh, di kita mau kemana nih? Dia bilang. Terus dia nanya gitu, kamu siapa? Dia bilang, bapak gak kenal sama saya, tapi saya ini pak, bawa bapak ini, saya mau bawa bapak ke Madinah. Madinah, cinta tuh ya, emang gak bisa dibohongin. Biar kata mabok tuh, kok cinta ya cinta emang. Dan cinta sama taat tuh sesuatu yang berbeda teman-teman. Kamu perlu taat sama Nabi Muhammad, itu iya. Tapi kamu juga perlu cinta. Cinta akan bawa taat, tapi taat belum tentu punya cinta. Yang kamu perlukan, yang jadi dasar adalah cinta. Orang ini nih, dia bilang, Pak, jadi saya tadi malam dimimpiin Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, tolong panggilkan Bapak Fulan bin Fulan, bawa dia ke tempatku, ziarahkan dia kepadaku, aku sangat ingin berjumpa dengannya. Dia bilang, Rasulullah bilang, ya Rasulullah, gemeteran Rasulullah, ya Rasulullah. Dia nangis, terus dia bilang, maafin saya Rasul, maafin saya Rasul, maafin saya, gemeteran. Dia bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Sampai dibawain ke Madinah. Itu di Madinah dia emosinya tak terbendung, nangis terus di hadapan makam Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, maafin saya Rasul, maafin saya Rasul, terus gitu. Sampai udah lama, habis selesai ziarah, kemudian bawa sholat ini, sholat itu, udah lama kan. Sampai udah malam gitu. Akhirnya katanya si bapak tadi, Pak, yuk kita pulang Pak. Saya nggak mau pulang, saya mau di sini aja, saya mau barengan Rasulullah. Udah kamu pulang aja. Jangan gitu dong Pak, saya besok harus kerja. Saya kan juga ngambil bapak dari sono kan, terus saya dikirain kenapa-napa kalau bapaknya setinggal di sini. Saya besok harus kerja Pak, maafin saya. Oh ya udah deh nak kalau gitu. Akhirnya mau nggak mau pulang. Di tengah jalan tuh dia masih baca sholawatan gitu, masih terus saja sholawatan terus. Sampai akhirnya satu kesempatan dia kayaknya kecapean gitu, kayaknya tidur gitu. Udah dibiarin aja. Sampai akhirnya dia ngerasa lapar, berhenti di sebuah restoran si supirnya ini. Orang tadi ini pengusaha ini. Begitu turun dia bilang, Pak, yuk Pak, kita makan dulu Pak, kita makan dulu. Gak gerak teman-teman, ternyata meninggal dunia. Akhirnya waduh, nih jadi kisah nih. Gimana nih kalau kayak gini, mau gak mau kan. Si orang ini, si bapak ini dari awal orang bilang, saya gak mau pulang, saya mau di sini aja barengan sama Nabi Muhammad sampai mati. Dibilang gitu. Saya pokoknya maunya di sini, saya mau nunggu aja udah saya mau barengan sama Nabi Muhammad aja, Dia pikir, waduh nih kalau saya nggak balikin ke Madinah nih jadi masalah nih, dibalikin lagi ke Madinah. Akhirnya urusin deh tuh urusan jenazahnya, dimandikan di sana, disolati di sana, dikuburkan di Baqi di Madinah. Udah selesai, nah sekarang dia mau pulang ke kantornya, nggak bisa dong, mesti ngabarin keluarganya dulu. Keluarganya si bapak tadi nih,
Jadi dia pun balik lagi ke kampung, sekaligus dia penasaran, ini si bapak ini ya hidup dalam keadaan kayak begitu penuh dengan dosa-dosa, tapi malah di akhir hidupnya Nabi Muhammad pengen ketemu sama dia. Ini kan luar biasa banget nih, dosa, tapi kok Nabi Muhammad sampai sesayang itu sama dia gitu. Masya Allah. Dia pun balik lagi tuh ke kampungnya orang tadi ini, ke kotanya dia. Datengin si anak tadi ini, bilangin, maafkan saya, bapak kamu ceritain. Rupanya bapak kamu tuh orang Masya Allah ya, kekasih Allah, karena dia kekasih Nabi Muhammad. Cuman kalau boleh saya tahu nih, amal ibadah apa sih bapak kamu nih kok sampai sebegitu disayangnya sama Nabi Muhammad? Anaknya bilang, gak tahu saya pak, dari sejak saya kecil. Dia bilang, dari sejak kami nih kecil nih, bapak kami nih kerja jadi polisi. Pulang malam, besokannya kerja lagi, pulang malam, besokannya kerja lagi. Dia bilang sampai bapak kami pensiun, habis itu dia kehilangan istrinya juga, kehilangan ibu kami, kayaknya mulai agak terganggu pikirannya gitu. Kayaknya dia nggak tahanin sama kesedihan hatinya, dia pun mulai konsumsi miras, minuman keras. Ya sampai kayak gitu tuh, sampai sekarang tuh, sampai yang kemarin bapak lihat itu dah. Sampai kami nggak lagi tinggalin di kamarnya, dia sampai di gudang situ udah kayak orang gak berguna gitu. Dan itu udah bertahun-tahun pak. Jadi kalian gak tahu amal ibadah apa nih yang udah dia buat sampai bikin Nabi Muhammad terkesan sekali gitu. Gak tahu pak, bapak mungkin yang tahu supirnya kan. Kasih alamat supirnya, dia pun pergiin supirnya. Dia bilang, kamu kenal sama orang? Oh ya, saya nyetirin dia puluhan tahun. Dari mulai dia masih jadi supir, masih jadi polisi, dia bilang sampai naik sampai jadi Kapolres itu ya. Dia bilang habis itu udah nggak lagi, saya pun udah nggak tahu lagi keadaannya. Nah saya mau tahu, dia bilang, waktu lagi dia jadi Kapolres tuh amal ibadah apa yang dikerjain? Karena saya ngelihat dia begitu diceritain sama dia, sama si pengusaha. Dia bilang, wah gak tahu saya kalau amalan-amalan. Cuman yang saya tahu tiap hari dia bilang saya ini suruh belanja kebutuhan dapur. Ini itu apa, beras segala macam lah ya gitu kan. Nah itu saya baginya selalu jadi dua. Satu untuk rumahnya dia yang di situ. Oh yang tadi saya datang, dia bilang. Iya itu, dia bilang satunya lagi buat rumah yang satunya lagi di jalan ini nomor sekian. Oh, saya nggak tahu tuh, sampai saya berhenti jadi supir, saya nggak tahu itu rumahnya siapa. Saya kira mungkin itu adalah rumahnya istrinya yang kedua, istri simpenannya kayaknya. Coba aja kamu datengin dia. Didatengin lah nih, karena penasaran nih, jadi detektif akhirnya. Pergiin ke sana, ketok pintu, dibukain sama seorang ibu-ibu tua, gitu kan, bawa masuk ke situ, ya umur 60-an tahun gitu kan. Dia bilang, Bu, saya di sini mau menyampaikan kabar duka tentang Fulan bin Fulan, itu udah meninggal dunia. Si ibu balik nanya, itu siapa ya? Oh, ibu nggak kenal? Enggak tahu. Mungkin pakai nama lain. Jadi tunjukin fotonya. Ini loh Bu, sempet fotoan tuh. Ini kan kejadiannya baru-baru. Udah zaman musiman selfie. Dia bilang nih orangnya. Dia bilang, oh siapa itu? Tetap nggak kenal juga. Ibu nggak kenal sama dia, nggak kenal. Bu, katanya dia selalu ngirimin makanan setiap hari, gitu kan? Ditaruh di sini sama juga uang bulanan, ditaruh di depan pintu rumah ibu sama supirnya. Oh, itu orangnya. Sodakoh rahasia, keren. Sampai yang dikasih puluhan tahun loh, nggak tahu siapa yang ngasih. Ini kan, malu kan kamu kalau sedekah dikit aja pengen semua orang tahu. Sedekah 100.000 aja pakai minta dibacain namanya. Pakai minta pula, Ustazah tolong doakan ya orang tua saya. Nggak pantas kayak gitu. Sedekah semakin rahasia semakin baik. Dia bilang, saya nggak tahu orangnya selama ini dan saya pun merasa nggak perlu tahu. Karena saya tahu Nabi Muhammad tahu. Dia bilang 30 tahun lalu suami saya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Meninggalkan anak-anak 4 atau 5 orang gitu ya. Saya nggak begitu ingat. Dia bilang yang semuanya masih kecil-kecil. Bahkan anak saya yang terakhir itu masih menyusui. Baru beberapa hari
yang lalu lahir. Dia bilang, malam hari itu saya nangis. Saya bilang, saya bermunajat, saya panggil-panggil Nabi besar Muhammad. Saya bilang, ya Rasulullah, kami umatmu. Wahai Rasul, kau yang bilang, ana abul yatama wal aramil. Aku adalah bapak buat anak-anak yatim dan janda-janda. Bu, jangan jahatin janda. Anaknya Nabi Muhammad tuh. Hati-hati. Jangan jahatin anak yatim. Itu bapaknya sekarang udah Nabi Muhammad SAW. Ana abul yatama wal aramil, kata Nabi Muhammad. Aku bapaknya anak-anak yatim, dan aku juga bapaknya janda-janda. Wahai Rasulullah, sekarang suami saya meninggal dunia, menjadikan saya janda dan anak-anak saya yatim. Wahai Rasulullah, saya menagih janjimu wahai Rasul. Saya nggak ngerti gimana menafkahi anak-anak saya, tapi saya minta engkau sebagai orang tuanya bertanggung jawablah kepada anak-anakmu wahai Rasulullah. Dia bilang, besok harinya saya mendapati ada makanan lengkap maduitnya cukup buat sebulan. Dia bilang besok harinya lagi juga, ntar ganti ayam, ntar ganti ikan, kan ganti sayuran, pokoknya tiap hari. Selama bertahun-tahun, uangnya cukup buat nyekolahin anak-anak saya. Dia bilang sampai kurang lebih 20 tahun. Sampai anak-anak saya udah gede, udah pada kerja, udah pada mapan secara ekonomi. Sampai semuanya udah pada nikah satu demi satu. Terus semua anak-anaknya saya ngerasa gak perlu lagi sama kiriman-kiriman itu. Saya kemudian doa. Saya bilang, ya Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Udah cukup. Sekarang semuanya udah pada bisa memberikan, udah pada bisa nafkah diri mereka sendiri. Saya pun juga udah cukup dari pemberian anak-anak saya. Cukup wahai Rasulullah, terima kasih. Dia bilang sepanjang malam selama 20 tahun itu saya nggak coba cari tahu pemberian itu dari siapa, karena saya tahu itu dari Nabi Muhammad. Saya hanya bilang di setiap malam saya setiap tahajud, wahai Rasulullah, saya nggak tahu siapa yang ngasih, tapi engkau tahu wahai Rasulullah. Balaslah dia dengan kebaikan-kebaikan darimu. Ampunilah dosa-dosanya ya Rasulullah. Bu, sampai dicari sama Nabi Muhammad, ajalnya udah deket nih, sampai dipanggil sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, adik-adik semuanya, jika sekarang ini kamu sedang terjerat dengan dosa, kamu tahu kepada siapa kamu harus datang. Kalau kamu merasa dosa-dosa begitu berat membelakangi dirimu nih, begitu berat ada di atas punggungmu teman-teman saya sekalian, sampai membuatmu mau tahajud susah, mau ngerjain kebaikan susah gitu, kamu tahu kan kepada siapa kamu harus datang. Datangi Nabi Muhammad SAW, deketi Nabi Muhammad SAW, berenanglah dalam telaga ampunan Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Besar telaganya, cukup untuk membuatmu bersih, cukup untuk membuatmu terbebas dari dosa-dosa. Kemudian kamu pun mulai menapaki tangga demi tangga kemuliaan di sisa hidupmu ini, sampai ketika datang ajal menjemputmu, kamu telah menjadi kelompok orang-orang yang telah dicinta oleh Nabi Muhammad. Kamu telah menjadi kelompok orang-orang yang matamu akan dimuliakan Allah dengan memandang wajah Nabi Muhammad. Telingamu telah dimuliakan Allah dengan mendengar suara Nabi Muhammad ketika beliau berkata, Allahumma sallim ummati, Rabbi sallim ummati, ya Allah selamatkan umatku. Lisanmu telah dimuliakan Allah dengan menjadi kelompok orang yang dapat mengucapkan salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Dan kakimu menjadi kaki yang mulia dengan akan berada di belakang Nabi besar Muhammad, masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, menuju kepada telaga Nabi besar Muhammad. Bahkan hidungmu menjadi hidung yang mulia dengan dapat mencium wanginya Nabi besar Muhammad. Tanganmu menjadi tangan yang mulia
dengan nanti bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad. Teman-teman seriku sekalian yang saya muliakan, pada akhirnya saya mengingatkanmu kembali bahwasanya mulia ada pada kedekatanmu dengan Nabi Muhammad. Mulia ada pada cintamu kepada Nabi Muhammad. Kemuliaanmu ada pada dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jangan biarkan dosa-dosa menghambatmu dari menjadi orang yang mulia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ala hadhihi niyyah bikun niyyah salihah jami'ah syamilah la hadratin nabi. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna